ngomong-ngomong banyak berarti bonusnya nih ya. Setelah 2013 juara 1 di Piala Mendagri di Bali, akhirnya dipanggil oleh PB4K untuk mewakili Indonesia di kejuaraan dunia di Spanyol. Saya percaya kalau misalkan kita ikhlas dan niat kita kuat, apapun yang kita inginkan bisa kita raih. Binaraga, bincang seputar olahraga bersama Haji Firan Pariska. Binaraga, bincang seputar olahraga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Kurang kompak. Salam olahraga. Jaya. Nah, gitu dong. Baik, bersama saya Haji Firan Pariska di Binaraga. Binaraganya gini. Oke, Binaraga, bincang seputar olahraga. Kali ini kita kedatangan seorang atlet yang menjadi kebanggaan NTB. Bukan hanya kebanggaan NTB, tapi kebanggaan Indonesia. Siapa dia? Kita tentu sudah kenal semua, Ziggy. Oke, salam dulu, Gi. Oke. Ziggy, nama lengkapnya siapa, Gi? Ahmad Ziggy Zaresta Yuda. Ahmad Ziggy, panggilannya Ziggy ya? Ziggy. Oke. Ziggy, bisa kita biar semua teman-teman di rumah bisa tahu bagaimana nih perjalanannya Ziggy selama menjadi apa sebutannya? Karateka apa, Gi? Sebutannya karateka. Oh, karateka. Baik. Selama menjadi karateka, jadi dari umur berapa sudah latihan dan sampai pada saat ini bisa diceritakan kira-kira bagaimana perjalanannya? Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua KONI Kota Mataram sudah diundang ke acara podcast Binaraga. Ya. Saya mengenal karate dari umur 5,5 tahun, Pak. 5,5 tahun. Waktu itu saya di kelas 1 SD. Wih. Di kelas 1 SD. Ya, ya. Kemudian berlatih kurang lebih hampir 5 tahun baru bisa juara, tapi di intern saja, di NTB. Oh, ya, di NTB. Ya, setelah itu kita bertanding di nasional, ya alhamdulillah bisa tembus juara 1 untuk pertama kali di tahun 2010. Oh. Ya, terus setelah 2011 ya, ada beberapa kejuaraan nasional juga yang pernah saya juarai, dan tentunya yang menjadi gerbang untuk masuk tim nasional pada tahun 2013, Pak. 2013, Ya, oke. jadi pada saat 2013 kejuaraan Piala Mendagri waktu itu di Bali. Oh, itu berarti titik baliknya di 2013 ya? Ya, dari Tuh, 2013. Dengar nih, Gi, dari kelas 1 SD loh. Ini baru mau karate baru sekarang, bagaimana? Ya. Jadi setelah 2013 juara 1 di Piala Mendagri di Bali, akhirnya dipanggil oleh PB4K untuk mewakili Indonesia di kejuaraan dunia di Spanyol. Keren. Waktu itu saya masih berumur 15 tahun. Woi, 15 tahun sudah di kejuaraan dunia. Tepuk tangannya mana nih, yo? Terus tepuk tangan dong untuk atlet kebanggaan kita semua. Jadi dari umur kelas 1 SD sudah mulai latihan karate, ya. Lalu di umur berapa tadi? 15 ya? Di umur 15. 15 sudah ikut kejuaraan dunia. Iya. Wah, ini buat ini nih para kru nih. Kalau 15 tahun udah ngapain aja nih? Memang pada saat itu, Pak, saya memasang target ya, bagaimana caranya nanti pada saat umur 15 tahun itu harus bisa masuk tim nasional. Saya memasang target pribadi dalam diri saya. Jadi akhirnya saya berusaha meskipun dalam perjalanannya sampai ke tahap yang itu memang nggak mudah juga. Kita juga kadang kalah juga pada saat bertanding. Pada saat kejurnas Inkai juga saya pernah gagal juga, dan itu ya, alhamdulillah masih dipercaya lagi untuk mewakili PP Inkai. Jadi ya bisa dapat pada saat finalnya di kejurnas Piala Mendagri. Nah, setelah itu di kejuaraan dunia, alhamdulillah di situ track record kita pertama di tim nasional peringkat 5 di kejuaraan dunia kadet dulu. Dulu ya, oke. Dan sebagai informasi nih, Ziggy ini baru saja mendapat medali emas loh. Luar biasa, medali emas di SEA Games. Ya, medali emas di SEA Games. Jadi prestasi tertinggi selama ini di mana, Gi? Kalau untuk
selama ini untuk prestasi yang Ziggy anggap paling Ziggy Ah, susah payah buat iya. buat ngedapetinnya di Asian Games Asian Games. perunggu dan ya kali ini Kali ini SEA Games. 2021 di Vietnam. Vietnam. Iya. Nah, sehabis ini susah banget loh kita dapat waktunya Ziggy ini. Jadi besok beliau ini harus segera ke Pelatnas, kembali lagi ke Jakarta ya. Mudah-mudahan Pelatnasnya lancar. Saya Pelatnas untuk Asia Games ya. Asian Games. Asian Games. Jadi mudah-mudahan nanti dapat hasil yang maksimal untuk membanggakan, mengharumkan nama NTB dan Indonesia tentunya. Ya. Lalu sedikit lagi, Gi. Kemarin sebelum Asian Games kan sempat di PON ya. Cuman sayang di PON kemarin belum mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau nggak salah gagal meraih medali. Itu bagaimana ceritanya, Gi? Kan banyak nih orang bilang, wah kalau Ziggy udah turun udah pasti emas, apalagi untuk sekelas PON gitu ya. Cuman kira-kira apa permasalahan atau kendalanya kemarin tuh, Gi? Tentunya kalau di PON kemarin ya ketika semua orang berekspektasi besar betul. saya dan terus akhirnya saya waktu di PON itu gagal ya kecewa juga sih sebenarnya. Cuman ya nggak mau diapain lagi gitu. Mungkin ya nggak rezeki dari yang di atas dan mungkin itu juga pembelajaran yang berharga buat saya sendiri agar bisa menjadi atlet lagi yang lebih baik lagi dalam berproses. Mungkin keren. Selama perjalanannya mungkin ada banyak yang salah, mungkin banyak yang menyimpang dan kurang konsentrasi mungkin atau mungkin kurang maksimal di perjuangannya ya. Jadi ya nggak bisa mungkin nggak rezeki. Iya. Terus apa lagi nih yang ditanyain nih? Oh iya, orang tua. Jadi kan bayangin ya dari umur kelas 1 SD sudah bergelut ya di karate, berarti kan support orang tua luar biasa. Ini bagaimana nih? Apa orang tuanya karate juga? Enggak. Oh enggak. Oh. Jadi saya lahir di keluarga yang sederhana yang basicnya bukan karateka, bukan olahragawan. Oh gitu? Iya. Terus kok tiba-tiba lihat karate mungkin punya sosok idola, mungkin nonton TV apa gitu ya? Jadi bapak saya itu awalnya pemandu pariwisata, Pak. Oh, iya. Jadi pemandu pariwisata, terus ibu saya juga wira swasta. Dulu memang saya masuk karate itu memang karena kemauan saya sendiri, Pak. Jadi waktu itu kan masih SD, jadi saya ingin mungkin ya untuk menjaga-jaga diri ya. Dulu juga kita nggak pernah berpikir juga bakalan seperti ini. Cuman alhamdulillah atas support dari orang tua yang luar biasa, yang menemani kita berjuang dari awal dulu sampai sekarang ya. Saya bersyukur banget Pak, sangat disupport sama orang tua dari dibelikan baju karate, dan dulu uang baju karate yang masih biasa-biasa. Iya. Ya akhirnya setelah sekian lama orang tua nge-support ya, alhamdulillah mungkin kita bisa sampai di titik ini. Iya. Oh jadi buat pemirsa di rumah ya jangan khawatir. Orang jadi atlet tidak harus dari keturunan atlet ya. Tidak harus bapaknya karate, anaknya buktinya bisa juara dunia. Jadi dari manapun asal kita, dari latar belakang apapun untuk meraih prestasi itu bisa kita laksanakan dan pasti bisa kita raih seperti itu. Iya. Coba tanya support sistemnya lagi. Support system apa? Oh iya, ngomong-ngomong sekarang umur berapa jadinya nih? Umur 24. 24 udah punya dong. Memang kayak gitu, si Algi itu nggak punya tuh sampai sekarang. Iya. Bagaimana? Pasti dong bangga ya. Pasti bangga. Ceweknya pasti bangga nih. Bangga punya cowok atlet ya. Bisa melindungi ya. Bisa melindungi, bisa menjaga seperti apa. Pasti udah punya dong. Iya. Sudah punya, mantap. Atlet juga? Enggak. Oh enggak. Enggak. Orang sini juga pasti ya? Iya orang sini. Orang sini ya. Berarti nggak khawatir ya ditinggal. Berarti sering LDR berarti ya? Iya, alhamdulillah Pak. Dari kita pacaran dulu dari tahun 2017. Oh 2017, woi awet-awet, wah luar biasa. Ada formalinnya awet. Hah? Kenapa? Jagain jodohnya orang. Ya, mudah-mudahan enggak, Pak. Emangnya dia, ya kalau dia yang jagain jodoh ya orang. Iya. Apalagi Gi? Ya, mungkin titik tertinggi, Ji. Ya, titik tertinggi tadi udah dijawab sama Ziggy. Titik terendah sekarang. Tadi titik tertinggi, alhamdulillah kemarin baru saja
sudah bisa meraih medali emas di Asian Games, SEA Games. Kalau titik terendahnya? Kalau untuk titik terendah selama saya berkarir jadi atlet ya kemarin itu Pak, waktu saya gagal Gagal di PON? Iya. Wah iya, sempat down ya jadinya ya? Sebenarnya yang paling saya ngerasa nggak enaknya itu adalah orang-orang gimana rasanya psikologis saya Betul. diserang sekali Pak. Betul. Jadi dari ketika kita gagal, terus di saat orang-orang Ekspektasi, berekspektasi ya. besar dengan saya sendiri ya, tentunya banyak komentar-komentar negatif, banyak pemikiran-pemikiran negatif yang nyatanya ya itu memang yang menyerang psikologi saya. Pak. Jadi jujur aja waktu kemarin itu juga ya kita susah sekali buat bangkit Pak. Cuman ya itu kembali lagi karena orang tua saya juga nge-support dengan habis-habisan, terus orang terdekat saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, tim-tim kita. Tim kita yang ada di Pelatnas itu yang membuat saya kembali lagi yakin sama diri saya sendiri. Terutama juga support dari pengurus PB4K yang mempertahankan saya di tim nasional itu sangat besar sekali pengaruhnya kepada saya, dan itu yang membuat saya yakin kembali lagi untuk berjuang dan kembali percaya sama diri saya. Jadi gitu, kalau orang sudah jatuh cepat bangkit, jangan kelamaan jatuhnya ya. Jadi luar biasa sekali memang kadang-kadang masyarakat kadang-kadang tidak mau tahu ya, tidak mau tahu, ekspektasi begitu tinggi, apalagi tadi seperti yang saya bilang bahwa begitu ada Ziggy sudah yang terbayang adalah emas, tapi kan kadang-kadang di namanya keseharian kita, lomba kita di mana kita dituntut untuk konsentrasi penuh, kadang-kadang itu ada miss sedikit dan itu kadang-kadang berakibat fatal juga untuk target kita agar bisa meraih medali emas itu. Jadi bangkit lagi luar biasa, nggak sampai berapa lama ya, dari bulan Oktober PON, November, Desember, Januari, Februari, cuma 5 bulan bisa langsung seakan-akan 180 derajat nih. Tapi kalau yang saya rasa itu memang 5 bulan yang menyakitkan. 5 bulan yang menyakitkan. Iya, gimana kita menjalani proses latihan, gimana kita ditempa, gimana kita berusaha buat melawan mental saya sendiri, maksudnya gimana kita ngelawan rasa ketidakpercayaan diri kita, itu memang yang saya rasa sangat berat sekali Pak. Apalagi banyak kadang-kadang ada orang yang bilang miring apa segala macam, itu membekas sekali sih Pak. Sekarang dan alhamdulillah udah dijawab nih, dijawab. Tapi saya sendiri berterima kasih juga Pak, karena mungkin kalau tidak ada orang-orang yang meragukan saya, yang berkomentar negatif, mungkin semangat saya nggak akan seperti kemarin itu Pak. Jadi alhamdulillah setelah dari PON itu saya berusaha buat evaluasi diri dan menjalankan hari-hari dengan lebih baik. Gitu, Pak. Sementara ini kemarin misalnya kita kita mereview untuk SEA Games yang kemarin musuh terberat dari mana? Dari negara mana? Kalau untuk kemarin sih musuh terberatnya itu ada di tuan rumah Pak. Tuan rumah ya? Tuan rumah. Tapi di antara semuanya sebenarnya lawan-lawan kita juga merata juga. Merata ya? Jadi, tapi kemarin pada saat final saya bertemu dengan tuan rumah, itu sih memang tekanannya juga lebih besar. Tekanan di situ, iya pasti. Karena kalau saya sendiri sih punya rekor yang kadang-kadang kalau lawan tuan rumah itu kadang-kadang bahaya gitu. Bahaya. Ya, apalagi ini penilaian ya. Apalagi ini penilaian. Jadi apalagi juga kita kan karate subjektif Pak. Masih nggak terukur juga. Betul. Dan ini juga SEA Games. Jadi ya alhamdulillah kemarin ya mungkin berkat dari proses yang kita jalanin ya kita bisa mengatasi tuan rumah di final. Ya, ngomong-ngomong banyak berarti bonusnya nih. Banyak ya. Jadi buat teman-teman nih yang di rumah, jadi sekarang jadi atlet itu bisa keren kayak Ziggy, bonusnya banyak ya. Udah dapat apa aja nih Ki? Dari karate udah dapat apa aja? Kalau Ziggy sendiri untuk dari pertama kemarin jadi atlet ya lumayan sih Pak. Lumayan. Ya, kalau Ziggy sendiri investasi ke properti Pak. Woi, itu keren tuh. Jadi kalau Ziggy sendiri sih jarang sih sebenarnya pegang uang Pak. Jadi gitu. Kalau misalkan ada dapat bonus ya, mungkin orang tua yang kelola, yang mungkin belikan kita tanah gitu. Iya. Pak. Karena kan mungkin ini ada batas juga ya. Ada batas apalagi atlet pada saat usia sudah mulai agak tua, di mana kemampuan, konsentrasi dan lain sebagainya secara alamiah akan berkurang gitu. Mungkin harus ada yang dipersiapkan. Nah ini mumpung
mumpung masih muda, masih kuat gitu ya, masih kuat, jadi bisa berinvestasi kayak Iya, gini. bener, Pak. Tapi kalau impian saya sih, ya saya pengen punya rumah, Pak. Oh, Pengen ya. punya rumah atas hasil keringat Terus sendiri. nikahnya kapan kalau punya rumah? Ya Kalau- rumahnya aja yang harus ada isinya dong ya. Kalau udah punya rumah ya insya Allah juga Oh nanti iya, akan terisi. oke. Terima kasih. Jadi demikian mungkin podcast kita kali ini bersama Ziggy. Yang pasti Ziggy ini adalah pahlawan bagi kita, bukan hanya pahlawan bagi masyarakat NTB, tapi pahlawan bagi masyarakat Indonesia. Jadi beliau Ziggy ini sudah menunjukkan bahwa menjadi atlet itu sangat luar biasa menjanjikan sekali, baik itu secara masa depan, baik itu secara finansial dan lain sebagainya. Dan untuk menjadi atlet itu tidak harus dari dunia atlet itu sendiri. Maksudnya dari orang tuanya dari seorang atlet dan lain sebagainya. Siapa saja bakal bisa untuk menjadi atlet ya. Yang penting ada kemauan dari diri sendiri dan insya Allah dengan latihan yang keras tentunya. Baik, demikian. Apa? Sebelum closing, Ah. harapan untuk anak Oh, harapan ya. olahraga. Ya, nanti kan bisa dianu ya. Ya, nanti. Baik, oke, harapannya bagaimana nih Ziggy untuk masyarakat NTB secara keseluruhan, anak-anak muda ya. Bagaimana harapannya, apa mungkin bisa memberikan motivasi agar bisa berprestasi seperti Ziggy. Mungkin juga sekalian ada kiat-kiatnya dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk menurut saya sendiri, kalau untuk itu mungkin menurut saya harapan saya untuk teman-teman sekalian ya yang sedang berjuang saat ini, Yang sedang berjuang, meskipun dari oke. jalur apapun, dari Oke. jalur atlet atau enggak Betul. ya kita sebagai putra daerah mungkin memiliki kesempatan dan memiliki nasib yang sama, mungkin bukan memiliki kesempatan yang sama, yang Ya. membedakan itu adalah niat kita dan keikhlasan kita untuk berjuang, Pak. Jadi kalau misalkan saya percaya kalau misalkan kita ikhlas dan niat kita kuat, apapun yang kita inginkan bisa Woi. kita raih. Keren nih kata-katanya. Tepuk tangan dulu. Keren nih kata-katanya. Yang penting ada niatan, ada tekad. Iya. Insya Allah semua itu bisa terwujud. Ya, mungkin demikian obrolan singkat kita di Binaraga, bincang seputar olahraga, dan insya Allah di episode yang mendatang akan kita datangkan lagi atlet-atlet terbaik Kota Mataram, atlet-atlet terbaik NTB, atlet-atlet terbaik Indonesia bahkan. Ya, kita akan mengupas secara tuntas, kita akan berbincang santai, ringan, bagaimana kiat-kiat mereka untuk dapat meraih prestasi yang maksimal. Baik, demikian yang bisa kita sajikan pada saat ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Binaraga, bincang seputar olahraga. Dan salam olahraga. Jaya! Oke. Binaraga, bincang seputar olahraga bersama Haji Firan Pariska. Binaraga, bincang seputar olahraga.